Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku mau ngomongin tentang Elsa Skin. Ketika kita ngomongin tentang Elsa Skin, yang terpikir di otakku adalah Radiant Skin Serum sama vitamin C-nya. Karena kalau di akunku itu yang paling sering disebut dari produknya Elsa Skin itu adalah itu, Radiant Skin Serum sama vitamin C. Karena aku sudah pernah review di awal-awal aku bikin video tentang Radiant Skin Serum yang memang dia itu formulasinya bagus, kualitasnya juga bagus, dan efeknya itu memang nampol banget. Kemudian ada vitamin C-nya juga, serum vitamin C-nya itu yang teksturnya juga enak, kemudian efeknya untuk membuat kulit menjadi lebih plump, lebih kenyal itu juga oke. Kemudian juga membuat kulit menjadi lebih bright itu juga mantap banget, dan dia nggak gampang oksidasi. Makanya yang paling terkenal kalau di akunku di Instagram atau di YouTube itu memang dua serum itu. Tapi kalau aku ya, ketika kita ngomongin tentang serum, ketika kita ngomongin tentang bahan aktif, ketika kita ngomongin tentang vitamin C, niacinamide, alpha-arbutin, dan segala macamnya itu, hal pertama yang harus diperhatikan dulu adalah basicnya. Jadi apakah kulit kita itu sudah dibersihkan dengan baik, dengan sempurna, dengan gentle? Apakah kulit kita itu sudah dilembabkan dengan optimal? Dan apakah kulit kita sudah benar-benar diproteksi dengan benar? Karena selama kulit kita itu tidak dibersihkan, selama kulit kita itu tidak dilembabkan, dan selama kulit kita itu tidak diproteksi, kita mau pakai produk apapun, kita mau pakai bahan aktif apapun, nggak bakalan bisa bekerja dengan optimal. Makanya, aku mesti selalu bilang, sebelum kamu pakai bahan aktif yang macam-macam, sebelum kamu mau pakai skincare yang aneh-aneh, pastikan basicnya harus sudah benar dulu. Jadi hari ini, aku bukan mau membahas tentang bahan aktif di Elsa Skin, tapi aku mau membahas tentang basicnya. Jadi, ketika kamu mulai mainan skincare, aku mesti bilang, basic dulu. Jadi, dasarnya dulu. Cleansing, moisturizing, protecting. Jadi aku hari ini mau membahas tentang itu. Dan kemarin aku menemukan ada beberapa produk yang enak banget dipakai untuk kulitku yang oily acne prone. Jadi kayaknya sekarang aku fokusnya itu adalah basic untuk oily acne prone. Karena kulitku kebetulan oily dan gampang banget berjerawat, makanya aku membahas tentang itu. Nah, apa hal yang perlu diperhatikan ketika kita milih basic untuk kulit yang oily acne prone? Yang pertama adalah, kadang-kadang kesalahannya penggunaan kulit yang oily itu adalah memakai produk yang drying. Jadi membuat kulitnya menjadi kering supaya dia hasilnya matte. Padahal ketika kulit kita itu dihilangkan minyaknya, kulit kita bakalan memproduksi minyak lebih banyak lagi. Makanya kalau kulit kamu oily, kamu pakai produk-produk yang membuat kering, kulit kamu bakalan matte di awal-awal. Tapi ketika sudah sekian lama, kulit kamu bakalan makin tambah oily. Makanya pemilihannya yang harus tepat. Kemudian kalau untuk berjerawat, itu kadang-kadang juga pakai produk-produk yang membuat kering. Padahal kalau jerawat itu kering, dia malah membuat iritasinya itu malah makin menjadi-jadi. Kadang-kadang noda bekasnya itu, yang dibikin kering itu juga malah hilangnya itu lama banget. Jadi biasanya aku kalau kulitku itu lagi ada jerawat kayak misalnya kayak gini ya, merah-merah kayak gini, itu bukan malah dibikin jadi kering, jadi kayak kempesnya tuh kering, tapi dibikin lembab supaya dia itu calming, supaya dia itu menjadi lebih tenang. Jadi nanti bekasnya itu tidak makin tambah nggak karu-karuan, karena bekas jerawat yang hitam itu bisa berbulan-bulan hilangnya. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang-kadang itu terjadi kesalahan di pemilihan basic. Jadi hari ini aku membahas tentang 3 produk, yaitu cleansing, moisturizing, sama protecting dari Elsa Skin untuk kulit yang oily acne prone. Yang pertama itu adalah cleansernya. Judulnya adalah Soothing Cleanser Wash untuk soft, clean, and hydrated, moisturizing, calming, and cooling effect. Jadi memang berfungsi untuk membuat kulit kita itu bersih, tapi tetap terjaga kelembapannya, jadi nggak bikin kering, dan ada efek untuk soothing, calmingnya. Itu penting banget karena kulit-kulit yang oily acne prone, terutama yang ada jerawatnya cunut-cunut kayak aku sekarang ini, kalau pakai cleanser yang drying, itu membuat dia itu makin tambah kering, iritasinya makin tambah nggak karu-karuan, bekasnya pun nanti juga lama banget. Jadi aku butuh sesuatu cleanser yang lembut, yang cukup lembut sehingga kulitku itu tidak makin kering, jadi nanti kulitku nggak makin tambah berminyak. Jadi ini datang dengan kemasan simple seperti ini, botol dengan flip seperti ini, teksturnya gel, dan ini nggak wangi. Aku suka karena kadang-kadang penambahan pewangi itu malah mengiritasi, terutama di orang-orang yang sensitif terhadap fragrance. Jadi hati-hati, ini busanya menurut aku lumayan banyak. Enaknya adalah ketika kamu orang yang baru mau migrasi dari cleansermu yang berbusa banget, yang bikin kering itu, karena kadang-kadang orang ya kalau nggak berbusa itu merasa kayak kurang bersih. Nah, ini busanya masih agak banyak, jadi kamu pasti bakalan nyaman. Karena ketika aku nyuruh untuk langsung pakai gentle cleanser yang nggak ada busanya, mesti orang-orang itu
kayak kurang puas ngono loh. Jadi kalau kamu pakai ini, kamu masih merasa pakai sabun muka karena busanya itu banyak, jadi memuaskan. Tapi kalau ini dibilas, ini nggak bikin kering sama sekali. Jadi kulit itu tetap lembab, setelah dihandukin pun kulitku tuh tetap lembab. Dan bagian jerawat yang cenut-cenut itu nggak jadi makin merah. Beberapa cleanser yang kering itu membuat iritasinya itu jadi makin merah. Bahkan setelah cleansing pun, ketika dihandui dia tuh makin tambah cenut-cenut gitu loh. Tapi kalau ini tuh nggak, ini memang ada efek calming dan soothingnya. Kita lihat ingredients listnya. Yang pertama ada aqua, kemudian sodium lauret sulfat itu adalah SLAS, dia nggak se-harsh, nggak sekering SLS. Kemudian di bawahnya ada kokamin double betaine, jadi ada CAPB. Gabungan antara SLAS sama CAPB itu memang nggak bikin kering. Kemudian ada sodium klorid, sodium benzoat, propylene glycol, chamomile, kemudian ada methyl paraben, citric acid, disodium eta. Jadi dilihat dari ingredientsnya memang dia itu simple, dia memang fokusnya adalah untuk membersihkan kulit kita dengan lembab, dengan gentle, tidak membuat kulit menjadi makin kering. Nah, menurut aku ini adalah sebuah cleanser yang basic. Jadi enak karena dia itu benar-benar cuma terfokus di bersih sama menjaga kelembapannya. Aku tidak terlalu menyarankan kamu pakai cleanser yang mungkin mengklaim bahwa membuat dia menjadi lebih putih atau mungkin ada kayak bahan-bahan macam-macam yang di luar bersih dan lembab. Jadi untuk pemula, aku sangat menyarankan seperti ini yang bener-bener basic, yang bener-bener nggak ngapa-ngapain. Dia cuma fokus untuk bersih dan lembab aja. Kemudian yang kedua itu adalah moisturizer-nya. Setelah kulit kamu itu dibersihkan dengan optimal, dia harus dikembalikan kelembapannya. Jadi ini adalah Elsa Skin Hydrating Moisturizer Cream Intense Hydration. Ya, ini memang sebuah basic yang ketika aku lihat ingredients listnya, dia memang nggak ada aktif macam-macam. Fokusnya adalah untuk melembabkan, jadi mengembalikan kelembapannya. Ingredients listnya panjang dan ini memang terfokus untuk melembabkan. Aku cuma nemu ini ada peptide, jadi memang berfungsi untuk mengembalikan kulit kita itu supaya lebih lembab gitu, untuk membantu recovery-nya juga kalau misalkan ada kerusakan. Teksturnya itu krim dan ini tuh ringan dan gampang diratain. Aku merekomendasikan ini karena biasanya kulit yang oily dan kamu belum terbiasa pakai skincare ya, karena kita ngomongin basic nih. Jadi untuk orang-orang yang baru mainan skincare gitu kan ya, itu biasanya nggak suka kalau tekstur krimnya itu terlalu berat, yang terlalu emollient, yang terlalu rodok berminyak gitu. Mereka biasanya nyarinya itu sesuatu yang enteng, nggak bikin muka tuh jadi lebih berat. Nah, aku suka ini karena memang dia itu humectant dan oklusif. Jadi dia itu menyerap kelembapan dari sekelilingnya, habis itu kayak ngesil, kayak ngelok. Ini di bagian terakhir ingredients listnya itu memang ada dimeticon sama cyclopentaxyloxan. Jadi memang dia itu silikon yang berfungsi untuk memberikan efek kayak ngesil, kayak oklusif ngesil gitu loh. Aku suka pakai ini. Untuk pemula, aku menyarankan ini karena dia cukup. Jadi dia melembabkan kulit kita dari humectant itu, kemudian di seal. Kalaupun memang kamu sudah terbiasa dengan berbagai macam actives apapun, dia tuh sifat oklusifnya dapat. Jadi ketika kamu mungkin pakai retinoid atau vitamin C yang drying, kemudian kamu butuh sesuatu yang benar-benar melembabkan untuk ngesil skincare kamu yang sebelumnya berlayer-layer itu pun, ini juga oke. Jadi biasanya aku sendiri, aku taruh humectant dulu di tonernya. Kamu tahu kan biasanya aku humectant di toner, kemudian atau di serumnya. Kemudian ada sedikit emollient di oil atau di serum. Kemudian di seal dengan moisturizer yang oklusif. Jadi supaya skincareku yang sebelumnya itu kok di-lock loh. Nah ini menurut aku sifat ngeloknya itu dapat. Ini juga bisa aku pakai pagi sama malam. Kalau untuk pagi, karena memang sifatnya itu dia itu enteng, jadi dia nggak bikin mukaku jadi makin tambah berminyak. Kalau malam pun karena ada efek seal-nya, ini juga bisa. Jadi ini bisa aku pakai pagi, bisa aku pakai malam. Kemudian yang terakhir, yang paling penting ketika kita sudah berbagai macam produk ditemplokin di muka kita, adalah proteksi. Ini adalah Elsa Skin Daily Protection Gel for Acne Skin. Ini spesial banget karena untuk pertama kalinya aku pakai sunscreen dalam bentuk gel. Biasanya sunscreenku itu mesti dalam bentuk krim atau dalam bentuk spray. Kamu lihat rak di belakangku sebanyak ini, aku belum pernah nyobain sama sekali sunscreen dalam bentuk gel. Dan ini beneran gel yang bening, yang rasanya itu aman banget buat orang-orang pemula karena beberapa sunscreen itu rasanya itu pertama adalah berat. Jadi rasanya tuh ditemplokin di muka tuh rasanya kayak nggak nyaman, abot, kayak pakai topeng ngono lho, Rek. Dan itu untuk pemula itu sebuah gangguan banget. Yang kedua itu adalah white cast. Jadi warnanya tuh agak putih. Kalau cowok itu ganggu banget pasti. Apalagi kalau misalkan warnanya mungkin agak gelap dipakein sunscreen yang white cast. Kayak bocah sore-sore mari adus dibedai, ya kan? Jadi malu-maluin. Makanya jangan sampai kita itu pakai sunscreen yang white cast, apalagi sampai kelihatan dan luntur, itu bener-bener malu-maluin. Tapi karena ini tuh warnanya bening, ini aman banget dari white cast. Nggak mungkin kan ada putih-putih di produk yang bening. Ini tuh rasanya kayak moisturizer gel yang enteng, tapi
dia itu memang ada efek untuk nge-sealnya. Jadi ketika diaplikasikan, aku merasa bahwa si gelnya tuh nggak meresap. Jadi kayak di permukaan nutupin kulit kita. Ya memang sebuah sunscreen harusnya seperti itu. Karena dia itu kan memproteksi. Fungsinya adalah untuk melindungi kulit kita. Jadi memang harus letaknya di luar, bukan di dalam. Jadi memang masuk akal sebuah sunscreen itu memang rasanya kayak nutupin kulit kita gitu kan ya. Nah ini juga seperti itu. Walaupun teksturnya itu gel, tapi dia stay di permukaan. Dia nggak meresap yang kayak moisturizer gel. Ini adalah sunscreen chemical. Sebenarnya aku tidak terlalu peduli apakah dia chemical atau physical. Karena yang aku butuhkan dari sunscreen itu adalah bukan namanya, bukan jenisnya apa. Aku nggak terlalu peduli namanya apa, jenisnya apa. Yang aku pedulikan adalah performanya. Syaratnya sebuah sunscreen ada dua kalau aku. Yang pertama, membuat kulitku bagus, membuat aku ganteng, nggak malu-maluin. Yang kedua, protektif, dan ini sudah cukup. Awalnya aku agak skeptis karena ini nggak ada tulisannya SPF berapa. Tapi kemarin aku cobain bener-bener di luar. Tapi dengan syarat adalah ini dipakainya 1,25 mili. Jadi bener-bener sesuai dengan dosis sunscreen yang bener. Kamu nggak boleh under applying, jadi harus di-apply secara benar. Nah, itu protektif. Jadi ketika aku pakai panas-panasan, kulitku yang tercemar oleh retinoid, oleh eksfoliator, itu nggak gosong sama sekali. Jadi ini memang proteksinya oke, dengan syarat jumlah yang kamu pakai itu adalah cukup. Ada satu lagi yang aku suka dari sini adalah, ini tuh kemasannya kecil banget, jadi kamu bisa bawa kemana-mana. Kesalahan umum orang pakai sunscreen itu adalah tidak reapply, padahal sunscreen tuh punya masa berlaku. Dalam waktu tertentu, proteksinya berkurang, makanya kamu harus applying lagi. Nah, kalau misalkan kamu nggak bisa bawa kemana-mana, kamu nggak ada sunscreen untuk reapply, ya gosong maneh, Rek. Makanya, kemasan yang kecil ini bisa kamu bawa kemana-mana, jadi ketika kamu sudah harus reapply lagi, kamu bisa langsung reapply. Jadi tadi tentang 3 produknya Elsa Skin yang menurut aku itu adalah sebuah basic untuk kulit yang oily acne prone. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan skin type yang lainnya, kayak misalkan dry pun sebenarnya juga bisa, karena si cleansernya ini tuh lembut banget walaupun kulit kamu itu kering. Kemarin aku sempat dehidrasi karena puasa dan kebetulan aku pakai exfoliator lada lumayan berlebihan, jadi aku over exfoliator. Aku pakai ini mengembalikan kulitku supaya lebih lembab lagi, karena memang ini tuh nggak bikin kering sama sekali. Jadi untuk kulit yang dry bahkan sensitif, menurut aku tuh oke pakai seperti ini. Jadi sebenarnya kalau menurut aku sih bisa-bisa aja dipakai untuk all skin type. Palingan yang perlu kamu perhatikan adalah tingkat kelembapannya. Mungkin kamu butuh ekstra lembab, tambah volumenya supaya lebih lembab lagi juga nggak masalah. Jadi tadi tentang Elsa Skin, semoga membantu, semoga memberikan referensi. Aku nanti kasih link pembeliannya di description box, monggo silahkan dicek di sana. Jadi thank you so much for watching. See you!